Robby Darwish masuk dalam daftar 30 pemain yang akan menjalani pemusatan latihan bersama timnas U23. Robby akan hadir pada tes yang akan digelar pada 20 Juni hingga 14 Juli mendatang. Mereka nantinya akan mempersiapkan diri jelang bertarung di ASEAN Cup U23 yang dilaksanakan pada 14 Juli hingga 29 Juli mendatang. Ini akan menjadi kali perdana Gerard Vandenberg dalam membangun fondasi timnya. Tentunya semua pemain memiliki kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Robby Darwish menjelaskan bahwa ini akan menjadi kesempatan besar untuk menunjukkan aksinya. Dia menyadari bahwa persaingan nantinya akan sengit dan semua pemain akan berjuang keras. Sebagai pemain, tugasnya adalah berusaha mengikuti instruksi yang diberikan oleh pelatih. Tentunya saya siap untuk mengeluarkan seluruh kemampuan selama menjalani TC tersebut. Bermain untuk timnas tentu menjadi sebuah tujuan untuk semua pemain sepak bola. Dia tidak ingin melewatkan kesempatan tersebut dan siap memberikan yang terbaik agar dilirik oleh pelatih. Selain itu, dia memiliki senjata andalan, yakni lemparan ke dalam akurat dan bisa dimanfaatkan di timnas nanti. Saya bertekad memberikan sesuatu yang istimewa untuk kebanggaan timnas. Membawa nama Persib, tentu Robby ingin bisa menembus tim utama. Saya juga ingin membawa bangga dan harum nama Persib tuntasnya. Bayangkara FC menunjuk Paul Munster sebagai pelatih kepala untuk Liga 1. Hal itu dikonfirmasi secara langsung oleh COO Bayangkara FC, Sumarji. Saat dihubungi, Sumarji mengatakan bahwa Paul Munster sudah berada di Jakarta. Mantan pelatih Persebaya Surabaya itu belum memimpin sesi latihan tim yang akan berkandang di Lampung tersebut. Paul Munster sebelumnya menangani Persebaya di Liga 1 musim lalu. Kontraknya tidak diperpanjang oleh Persebaya meskipun sukses membawa tim tersebut ke posisi 4 besar. Coach Paul Munster sudah datang pada 16 Juni, ungkap Sumarji. Sumarji pun mengatakan Bayangkara akan segera memperkenalkan Paul Munster sebagai pelatih dalam waktu dekat ini. Ia juga membawa beberapa asisten pelatihnya untuk bersama-sama bekerja di Bayangkara. Sosok asisten pelatih yang dibawa Paul Munster adalah Mustaqim. Selanjutnya ada Luizinho Passos yang bertugas menjadi pelatih kiper The Guardian. Sebelumnya Passos bekerja untuk Persib Bandung. Paul Munster pun tidak asing bagi Bayangkara. Sebelumnya ia pernah bertugas menjadi pelatih Bayangkara pada 2019 hingga 2022. Munster ini sudah mengenal pemain Bayangkara. Dia juga sudah bergabung dengan kami cukup lama. Lagi pula, dia juga tidak punya klub tuntasnya. Pelatih Persib Bandung Boyan Hodak buka-bukaan soal target Persib Bandung di Piala Presiden kali ini. Maung Bandung segera mulai perjalanan di Piala Presiden. Mereka satu grup dengan Dewa United dan Port FC. Boyan pun mengakui tidak mudah untuk menghadapi Dewa United dan Port FC di Piala Presiden nanti. Dewa diketahui merupakan runner-up Liga 1, sementara Port FC merupakan peringkat 5 besar di Liga Thailand. Dewa dan Port FC adalah tim yang bagus, tapi ini semua bergantung kapan mereka memulai sesi latihan pramusim. Hampir seluruh tim peserta sejauh ini belum melakukan persiapan, bahkan beberapa di antaranya masih melakukan pembentukan tim karena kehilangan sebagian para pemainnya. Hal itu pun turut dialami Persib Bandung yang sudah kehilangan 13 pemainnya dari musim lalu. Persib pun baru memperkenalkan satu pemain anyar, yakni Sadi Ramdhani.
Tidak hanya itu, Persib juga baru akan memulai latihan perdana pada 30 Juni. Sementara Piala Presiden akan dimulai pada 6 Juli. Dengan kondisi tersebut, Boyan pun tidak muluk-muluk kala menerapkan target di Piala Presiden. Dia hanya ingin menjadikan ajang ini sebagai persiapan. Dan target utama kami adalah Liga dan AFC. Jadi kami ingin memanfaatkan Piala Presiden untuk melakukan persiapan. Meski demikian, Boyan Hodak meyakini Persib Bandung memiliki peluang untuk memenangkan pertandingan. Hasil itu diyakini bisa diraih saat melawan Dewa United maupun Port FC. Tapi ini adalah terlalu cepat di awal musim, dan kami tidak bisa memaksakannya. Seperti di musim lalu, ada banyak pemain cedera, jadi kami akan lebih memanfaatkan ini untuk melakukan persiapan menatap musim depan tuntasnya. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, memastikan sudah punya beberapa pemain yang akan direkrut untuk kompetisi musim depan. Dari sejumlah pemain yang dibidik, tidak sedikit pemain yang disebut telah setuju bergabung. Sejauh ini, Persib Bandung baru mengumumkan satu pemain di jendela transfer awal musim, yakni Sadil Ramdhani. Belum ada sosok lain yang diperkenalkan ke publik, sedangkan jumlah pemain yang keluar mencapai 13 pemain. Dari total 13 pemain tersebut, 8 diantaranya merupakan pemain asing. Karena itu, perburuan legion asing dilakukan untuk menambal hijrahnya Ciro Alves dan kawan-kawan. Sejauh ini, kami sudah mendapatkan beberapa pemain asing, dan kami akan mengumumkannya secepatnya, ungkap Boyan Hodak saat diwawancara melalui aplikasi pesan singkat pada Rabu 18 Juni. Dia belum bersedia membocorkan siapa pemain yang akan direkrut, terutama pemain asing yang sudah sepakat untuk bergabung tersebut. Boyan menyebutkan semuanya akan segera diumumkan melalui laman resmi Persib. Pria 54 tahun itu hanya memberikan petunjuk bahwa pemain-pemain baru Persib Bandung musim ini semuanya belum pernah bekerja sama dengan dia sebelumnya. Saya belum pernah bekerja sama dengan mereka sebelumnya atau di klub-klub sebelumnya, tuntasnya.